karena mau gimana pun Kari lawan Harit early game, wah tadi itu bakal berat Ngalah banget kayaknya, nanti di landingnya bakal ngalah aja kayaknya, bahkan bakal main sabar atau bahkan nantinya ada potensi untuk babysit dari Angelanya itu di bergerak. gulungnya possible banget sih kalau menurutku ya, kalau Harusnya emang dia ya. harus ngalah di early game karena Harit Roger ini tipikal dua hero yang kayaknya nggak boleh dikasih early game, dan kalau beneran Minotaur mereka balance, mereka imbang banget dari segi ngomongin soal komposisi open dan juga inisiasinya. Jadi SRG last pick akan menuju Minotaur ke arah sih. mana? Minotaur, Harusnya ya. Terisla, banyak banget opsi yang bisa mereka bawakan, tapi Iya. mereka memilih Untuk Florin. Florin. Wow. Gimana untuk prediction terakhir kita? Oke, aku Fireflux. aku sih ya dari awal emang menuju ke Fireflux sih. Tetap Jadi, ya setelah melihat draftnya. iya mungkin. Aku Fireflux sih. Kayaknya agak sedikit oleng dikit, maaf ya. Gak apa-apa. Ini dia berarti match point untuk kedua tim yang akan kita saksikan siapa yang akan pulang hari ini dan siapa yang akan melaju ke babak semifinal dan pastinya kita akan ditemani oleh Papulu dan juga Lim Kocho. Yap, ini dia waktunya kita akan membuktikan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Iya, dengan draft yang jujur beresiko sih sebenarnya dari keduanya. Yang pertama ya tadi kami udah jelasin mungkin match up dari Kari dan juga Harit ya. Dari SRG juga lumayan beresiko karena dia nggak punya frontliner yang pasti loh. Yap. Sistem counter initiate yang akan dijalankan oleh Selangor Red Giant, tapi ini dia pembuktian siapakah yang menuju ke semifinal. Oke, dan pada akhirnya kita juga melihat ya, kali ini Selangor Red Giant yang mungkin track rekodnya beberapa waktu ke belakang sangat-sangat baik. Tapi kali ini, hari ini mereka terlihat kesusahan loh Pak. Iya, ya. Tapi apakah 100 harinya dari Arcadia Akan dibongkar nih. akan pecah sekarang? Iya. Karena ya mereka belum pernah kalah match ya. Iya, kalah game ayo lah gitu lah. Masih ada lah pasti kan. Oke, nanti kalau misalkan nggak kalah juga di sini berarti memang masih berlanjut loh. Wah, itu sih jadi satu pencapaian gak sih itu? Tapi ya balik lagi nih dengan Grok, pastinya ini bakal masuk terus ke jungle lah. Ini bakal ganggu terus ke posisi jungle-nya. Apalagi Groknya Apex tuh power tau. Beberapa kali sempat di respect ban juga kan. Kita coba lihat tuh Yums ya. Tetap berada di area dari Probabab guna untuk bisa membantu rekannya mempertahankan lagi dari apa yang harus mereka dapatkan. Namun di plat yang lain, Ruby sendirian berada di laning dan juga antara Kari dan Harit ya udah masih ada Maya-Maya. Iya. Kalau landing sih Harit unggul ya daripada Kari di awal. Set di open fire sakit banget ditembakin Apex 47 yang akan langsung diikuti begitu saja kan untuk sekarang. Lycan Punch dikeluarkan tapi masih ada alien dengan satu pergerakan dari Dragon Tail-nya. Nggak buru-buru ya. Dia nggak langsung lepas Power of Nature-nya dan buang flickernya. Dia lebih ke santai dulu. Tapi ya invade jungle yang lumayan banget untuk Roger di awal. Ini bakal langsung dikasih pressure di bagian bawahnya untuk dapetin Gold Shield turret mungkin, tapi sepertinya Fireflux. Yap, Mereka langsung gerak ke bawah. Alien langsung saja diganggu oleh 4 orang sekaligus loh. Nggak pakai nanggung ya. Langsung 4 yang turun ke bawah. Tapi di turtle ini dia. Wah, Alien masih nyari. Buset deh, Alien masih berusaha untuk bisa membuat dirinya bertahan, tapi ternyata untuk kali ini Alien pun dirubuhkan. Wah, nggak ada Yuzong, enak banget sih turtle pertamanya. Nggak ada Yuzong walaupun memang Rosanya level 4 bisa memang kombinasi bareng sama Julian juga, tapi di level 4 Yuzong mungkin dia yang Buset. paling kuat. Emo pendek langsung dikeluarkan dan itu sangat-sangat pas kali dengan tidak ada power meter yang dimiliki oleh Apex 47 hingga tertarik loh tadi. Makanya turtle didapetin tanpa pakai retribution. Sekis masih bisa maju lagi ke bagian depan. Dia bisa farming lagi, lebih banyak lagi farmingnya. Dan ini early game yang diinginkan Selangor. Hati-hati loh. Karena sekalinya snowball, Roger, Harit, dan Lilia itu gila banget early powernya, mid powernya. Nih TNZ juga langsung diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan farmingan. TNZ masih dilindungin aja. Apex 47 masih menjadi orang terdepan. Udah sama-sama level 4 juga dari Sunshine dan juga Innocent. Mungkin dari sisi levelingnya nih agak tertinggal sedikit harusnya dari Sunshine. Iya. Setelah ini ya, karena tadi terlihat kan dari lingkarannya XP-nya udah Innocent duluan levelnya. Makanya jadi Starlium aja itu udah bisa dansa, itu udah bisa joget dari Haritnya di Summon Force nanti. Bahkan dengan sekarang oke, Dragon Form. Nah ini mau kemana nih landingnya? Yap, itu dia Black Dragon Form-nya langsung dikeluarkan. Dia naga sedikit doang tadi loh. Iya, naga dikit doang. Dikit doang, tapi pertempurannya akan terjadi tidak? Wow, apa yang terjadi dengan Fireflux? Mungkin ya dia ada sedikit pressure kali ya. Dia kayak nggak lepas gitu mainnya loh. Naganya terlalu buru-buru, Apex juga kayak defensive wall charge tadi buru-buru banget. Tapi ya balik lagi nih dengan
top lane ya, gold lane juga yang dimana Haritnya udah lebih jadi, dan lihat jungle ditabrak terus loh. Satu hal yang cukup baik udah dilakukan OPEC 47 walaupun tidak ada lagi objektif tambahan di dalam area dari Purple Buff kecuali emang dirinya yang akan dikonfirm menjadi point kill. Tapi tempat yang lain sepertinya ada waktu tambahan untuk TNG bisa melakukan sebuah farmingan. Dan juga sekarang Sunshine sudah keluar dengan satu speedy leg wheel yang udah langsung diaktifkan. Akankah ada satu lagi pergerakan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Firefly karena mereka sekarang udah langsung ditekan habis-habisan. Mundur Sunshine-nya masih bertahan tapi tidak untuk Stormy yang berhasil dihilangkan. Terlalu dalam bahkan Stormy nggak sempet untuk pakai Black Shoes-nya. Purify-nya nggak kepencet, Black Shoes-nya nggak kepencet. Satu buah miss dari mekaniknya. Kita bisa lihat dari STC replay. Fokus karena Stormy yang kena knock up. Dia nggak pakai Purify-nya dan dia nggak sempet pakai ultinya. Jadi ya memang harus jadi korban. Tapi ya seenggaknya mereka tetap dapat gold shield turret di bagian top lane. Dan Rosa nge-body block loh. Iya, Kalau iya, tadi ditutupin. Rosa nggak nge-body block, kayaknya OPEC 47 kena juga deh. Benar-benar. Dan sekarang Turtle yang muncul kan. Ini bakal dipegang lagi sih harusnya sama SRG. Dia lebih enak. Tapi hati-hati ya, Yuzong Angela juga itu bukan main-main sih sebenarnya. Sejauh ini OPEC 47 menjadi orang terdepan. Ada Kram yang sudah standby untuk bisa menarik tadi dengan Nemo Fender. Hanya saja untuk sekarang APEC 47 sendirian. Terlalu ramai orang harus dihadapin karena sedikit lagi tersisa dari totalnya dan gagal. Wild Charge dikeluarkan. APEC 47 harus mengeluarkan satu flicker yang dia milikin bola. Iya. Bahkan ngebuka lagi nih mid turret yang bisa mungkin dicicil ya, dikikis. Wow, pas banget gold shield turretnya hilang. Yep. Tapi jatuhnya tadi terlalu lama dan sekarang pertempuran akan kembali terjadi. Tapi Petrify-nya connect ke arah beberapa player. Untungnya Florin tadi sempat untuk bisa mengeluarkan Bloom walaupun dirinya lah yang berhasil langsung dihilangkan juga. Lycan Pon sudah dikeluarkan dan sejauh ini hanya ada Yums yang menjadi korban. Ya, nggak bisa terlalu all in juga. Innocence dia nggak ada zaman force. Kramnya pun tadi nggak bisa datang di waktu yang tepat, jadi nggak ada inisiasi lanjutan. Bahkan damage dari Sekis juga masih terlihat kurang. Dan sekarang PR-nya adalah defense lagi dari mid lane-nya. Sama-sama nge-clear aja dan reset lagi, mainnya di kiri dan kanan. Mungkin kalau ngomongin jungle ya tetap jungle dari Selangor Jaya itu belum bisa dimasukin sama Fireflux. Tapi Holy Crystal udah jadi nih TNZ, buset. Damage-nya harusnya udah bakal enak banget ya. Di menit kelima lumayan sih sebenarnya. Nggak terlalu cepet, tapi nggak terlalu lama juga. Bagian top lane Sunshine. Pertempurannya kembali terjadi lagi. Hampir loh. Dia kasih nyawa barusan atau gimana? Iya. Gue liat dia just maju dan ya Maju dia dah. langsung dipunish. Iya. Oke. Tapi sekarang di area atas, Stormy-nya sendirian. Bisakah dia bertahan? Karena tidak bisa kabur dengan satu barrier. Untung sudah selesai tadi barriernya. Dibuka portalnya. Purify keluar, Black Shoes keluar. Tapi ada hard Wah, tiba-tiba. ada konsil udah dikeluarkan pula. Waktunya untuk bisa ngeroyok langsung ke arah dari Stormy. Akankah Stormy bisa bertahan untuk sekarang? Ada Bloom yang udah langsung dikeluarkan juga. Sejauh ini Stormy-nya pun masih berhasil untuk bisa dihilangkan. Tapi Yums terlalu tebal. Ada Kram juga. Black Dragon Form diaktifkan dan kabur. Ya, mereka nggak takut sama sekali ya untuk dive ke arah turret. Dan rapi banget. Mereka TB-nya ganti-gantian. Dikasih satu udah ngasih badan keluar dari area turretnya, digantian. Dan itu benar-benar bagus banget. Nggak ada korban sama sekali. Tapi ya sekarang dari gold sudah mulai terkejar ya. Selangor Giant. Keunggulan mereka di early game-nya seakan-akan langsung hilang. Karena poin kill-nya pun kelihatan Fireflux yang lebih unggul. Ya. Ini APEC 47 tetap ada di bagian tengah. TNZ juga dari tadi nggak kelihatan apa yang dia lakukan gitu. Karena bener-bener kayak bayangan banget dia bisa melakukan farmingan di saat tadi teman-temannya juga melakukan sebuah invasi ke daerah yang berbeda. Tapi sejauh ini TNZ masih berharap masih bisa mendapatkan beberapa monster jungle untuk mendongkrak lagi leveling yang dia punya. Padahal perfect objektif ya, perfect turtle. Tapi dari segi goldnya nggak jauh. Iya. Bahkan dari level jungle-nya juga sama-sama level 11. Sharing level juga nggak beda jauh. Dari item Windtalker untuk Roger, Forax sudah jadi. Dan TNZ Yap, itu dia di area tengah. TNZ masih berhasil kabur lagi. nyaris ya. Tadi kalau di komit pun udah nggak ada skill lagi sih. Iya. Mereka intinya butuh innocence ini jujur. Dia butuh innocence sama Sekis di waktu yang sama. Karena kalau misalkan damage yang kayak tadi nanggung-nanggung gitu, itu berat banget. Tapi ya satu kesulitan dari mereka sendiri adalah landing jauhnya. Siapakah yang mau megang untuk landing jauh? Dan konsil play. Oke, itu dia waktunya APEC 47 walaupun tadi konsilnya udah mulai diganggu. Mencoba untuk bisa mengejar ke arah Yum, tapi masih ada Stormy. Akankah ada waktu yang sempat untuk bisa menghancurkan pergerakan dari Stormy dengan satu Black Shoes yang udah langsung diaktifkan. Tapi Zaman Force kali ini mengacak-acak bagaimana apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari Firefly. Dan mereka membalikkan keadaan. Menyisakan dua member kali ini Fireflux dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Black Shoes lagi-lagi dari Stormy tadi di waktu yang begitu tepat bisa membalikan keadaan, belum lagi dengan free hitnya.
Sekis hadir dari belakang tadi dan mampu menjadi eksekutor yang cukup baik. Mid-nya terbuka, kali ini trilen push dilakukan Selangor. Yap. Innocent mulai maju ke bagian depan dan sekarang TNC-nya sepertinya mulai terjebak. Satu terakhirnya TNC bisakah dia kabur? Tidak. Oke, dia paksa clear sih tadi. Dia bisa clear tapi ya dia harus tumbang. Atasnya juga jalan, satu otot tarik di bagian top lane. Bisa diamankan, tapi seenggaknya mid-nya masih aman untuk Fireflux. Waduh. Ini udah mulai ya. Selangor Giant kembali dengan counter initiate-nya yang memang berhasil tadi membuat beberapa pergerakan pemain dari Fireflux masuk ke dalam jebakan mereka sendiri. Bagus banget sih ini Apex. Barirnya ini bisa beli waktu banget loh sampai teman-temannya hadir dan mid-nya nggak hancur sama sekali. Mereka mati 3 dan mid-nya tetap masih bisa dijaga. Ini Apex yang memang bikin waktunya jadi cukup. Tapi dimakan Apex. Waduh, Apex 47 bisakah dia bertahan? Sejauh ini Wild Charge harus dikeluarkan guna untuk bisa mempertahankan dirinya, tapi setidaknya ada Zaman Force juga yang udah terlihat di area tersebut. Stormy dengan Black Shoes yang belum dikeluarkan terlalu berbahaya, tapi tempatnya berbeda. Alien dan juga Rosa bekerja sama untuk bisa menghancurkan lagi karena satu player di mana sekarang Yumsnya berhasil langsung dihilangkan dan Alien pun masih bertahan. 4 melawan 5, Fireflux mendadak mendapatkan momentum kembali dan Kram terbakar tubuhnya tapi belum bisa ditumbangkan. Oke, udah mulai low dari Selangor Giant. Mereka harus reset dulu, mereka harus cari darah dulu. Sementara teman-teman Fireflux, mereka masih mau lebih, konsil lagi digunakan. Dan kunci lagi dikeluarkan. Apex 47 mencoba untuk bisa mendorong pergerakan dari Sekis. Tapi di tempat yang lain Alien tanpa Black Dragon Form akankah dirinya bisa mempertahankan di area mid. Ini Wah, sakit banget Zaman Force-nya dikeluarin di situ. kelar udah. Iya, no sense. Dia bisa langsung solo kill tadi. Kesempatan yang tidak langsung diambil, tapi nggak disia-siakan juga. Timing waktu yang tepat. Dan kali ini dengan hadirnya Yums kembali, Lord mungkin bisa disetup oleh Selangor Giant. Ini boleh-boleh sih. Momentumnya tadi diambil Fireflux dan sekarang diambil lagi sama Selangor loh. Pas banget, pokoknya dependent sama ultimate banget emang dari Fireflux. Denzi mulai maju ke bagian depan, mencoba untuk bisa. Tidak, dia mundur. Terlalu berbahaya. Dan ada satu oli kristal di dalam tubuh dari Innocent. Cukup mengerikan. Innocentnya masih melenggang bebas. Ya kan, udah bisa joget dia di Zaman Force, udah enak banget pasti. Atasnya belum didorong, tapi ini Lord pertama. Gue rasa kalau atasnya mau ditahan dikit-dikit boleh juga sih. Untuk ngeproduksi Super Wave Minion terus-terusan. Karena targetnya memang ada di bagian tengah dan bagian bawah juga. Tapi kalau memang mau didorong, dan push, it's okay. Itu pilihan dari Selangor. Dari segi item, War Axe satu-satunya item yang udah jadi dari Ruby-nya. Dari Kram. Tapi lihat mid lane, Innocence, astaga. Yap. TNC Nyaris. hampir aja nyaris. Dan juga Alien terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Alien hingga membuat diri pula langsung menghilang di sana. Ada Lord yang akan menabrak di area atas Sekis. Membawa satu wave minion di bagian bawah dan juga di bagian tengah. Akan mereka hadapkan secara bersamaan. Masih ada pasif dari Best Turret juga. Tapi lihat Super Wave Minion di bagian mid sudah mulai masuk. Yap, sudah mulai masuk. Kramnya mencoba untuk bisa menjadi orang terdepan. Akankah Emma Pendetnya bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi sejauh ini dari Kram dan juga Stormy mereka bekerja sama. Sekisnya di bagian bawah. Satu Best Turret lagi berhasil dihancurkan. Dan sekarang di bagian atas ada Lord yang siap juga bersilaturahmi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Fireflux. Dan berhasillah sudah Gundola sudah area pertahanan dari Fireflux Esports. Dan pertempuran dia terpecah di situ. Tensinya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Alien yang langsung menghilangkan Sunshine hanya bisa kena Apex 47 dan membuat Selangor Red Giant melaju ke babak selanjutnya dan Fireflux mau tidak mau terhenti di sini. Selamat datang di semifinal untuk Selangor Red Giant. Satu buah kemenangan yang dramatis, 3-2 Israel dan Fireflux. Nice try. Terima kasih sudah berpartisipasi, tapi hanya sampai sini saja. Permainan begitu luar biasa dari season dari musim ke musim atau bahkan dari pertarungan di kancah internasional. Tiap kita melihat ada Fireflux, Ya, mereka permainannya bahkan dari pemainnya mungkin tidak berganti gitu loh. benar-benar dengan 5 starting line up Iya. mereka. Tetap mereka bisa memberikan sebuah kemajuan dari pola permainannya, sebuah perkembangan dari pola permainannya. Tapi ya apalah daya, ini adalah sebuah kompetisi dari tiap regional, mereka berkembang pesat. Benar-benar akan ada pemenang dan akan ada yang kalah. Itu yang akan terjadi dari setiap pertandingan kita. Mulai dari hari ini akan selalu ada yang gugur. Yap. Dan ini dia untuk Selangor Red Giant yang sebenarnya mungkin ekspektasi dari banyak orang Selangor Red Giant ini adalah kandidat yang cukup kuat yang untuk masuk ke final bahkan. Tapi Fireflux gak sedikit juga sebenarnya yang mendukung Fireflux ini masuk ke final.
Dan sekarang terbukti mereka bertemu dan Selangor lah yang memang lebih layak untuk saat ini melaju ke babak semifinal terlebih dahulu. Oke. Ini dia pemain-pemain dari Fireflag. Nah loh, ya kan. Wah. Asik nih. Semakin galak lagi nih permainan-permainannya dari Iya, tiap-tiap tim yang ada nih, Lim. Region dari Malaysia yang berkembang pesat banget. Bahkan di M Series mereka udah secure top 4 berarti. Yap. Dari Selangor Red Giant. Kalau Homeboys menang berarti udah pasti secure final mereka kan. Iya. Ya karena salah satu akan maju ke final gitu kan. Seperti itu teman-teman ya, satu perwakilan dari regional Malaysia nih sepertinya sudah menunjukkan bagaimana Taringnya. kapabilitas mereka ya, bagaimana kapabilitas mereka, bagaimana kekuatan mereka. Mereka udah sangat kuat sekali. Tapi sesaat lagi kita akan melihat bagaimana interview bersama dengan pemain-pemain